Siti, seorang TKW asal Indonesia, awalnya hanya ingin bekerja demi keluarga. Namun takdir membawanya ke dalam perebutan cinta dua majikan Arab yang sama-sama ingin menjadikannya istri. Hidup penuh kemewahan ternyata berbalik jadi luka dan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta kebahagiaan dalam keluarga. Sebelum kita mulai kisah yang penuh haru ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata kehidupan. Mari kita dengarkan cerita ini dengan hati yang tenang, dan semoga kisah ini menjadi pengingat kita semua, bahwa hidup bukan hanya tentang harta, tapi juga tentang ketulusan dan cinta sejati. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga kita semua selalu dalam di sebuah desa dan kecil kasih di Jawa sayangnya. Timur, Hiduplah semoga seorang segala perempuan urusan muda dimudahkan, bernama Siti. rezeki diluaskan, Usianya baru 24 dan hati tahun, kita selalu diberi wajahnya ketenangan. ayu dengan senyum sederhana Dan semoga yang selalu kita terselip semua mampu meski mengambil hidupnya hikmah penuh dari keterbatasan. setiap perjalanan hidup Siti yang kita berasal dengar dari hari keluarga miskin. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, dan ibunya hanya bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak seberapa. Siti sendiri sudah pernah menikah muda, namun rumah tangganya kandas. Suaminya meninggalkan dia bersama seorang anak kecil yang masih berusia 3 tahun. Sejak saat itu, hidup Siti penuh beban. Ia harus menjadi ibu sekaligus ayah, mengurus anak, orang tua, dan mencari nafkah. Namun, apa daya? Di desanya, pekerjaan sulit. Menjadi buruh tani atau buruh pabrik hanya memberi penghasilan pas-pasan. Sedangkan kebutuhan sehari-hari semakin mendesak, belum lagi biaya berobat ayahnya. Dalam keputusasaan itu, Siti sering termenung di malam hari. Ia memandangi anaknya yang sedang tidur lelap. Hatinya selalu bertanya, sampai kapan aku harus seperti ini? Apakah aku harus menyerah pada keadaan? Atau aku harus mencari jalan lain, meski jauh dari kampung halaman? Jawaban itu akhirnya datang dari seorang tetangga yang baru pulang dari Arab Saudi. Perempuan itu tampak berubah drastis. Rumahnya bagus, pakaiannya mewah, dan hidupnya jauh lebih terjamin. Perempuan itu dulunya juga seorang TKW. Melihat kondisi Siti, ia menyarankan, kalau kamu mau, Sit, berangkatlah jadi TKW. Di sana memang berat, tapi kalau sabar, uangnya bisa banyak. Kamu bisa bangun rumah, biayai anak, bahkan bahagiakan orang tua. Awalnya Siti ragu. Ia takut mendengar cerita-cerita miring tentang TKW yang diperlakukan kasar, atau ditipu oleh majikan. Namun, demi anak dan orang tuanya, ia memberanikan diri. Ia mendaftar ke sebuah agen penyalur tenaga kerja. Setelah melalui proses panjang, dari pelatihan, pengurusan paspor, hingga kontrak kerja, akhirnya tibalah hari di mana Siti harus berangkat. Malam sebelum keberangkatan, ia menangis di pelukan ibunya. "Mak, jaga anakku ya, doakan aku kuat di sana." Sang ibu ikut menangis, memeluk cucunya erat-erat. "Hati-hati, nak, jangan pernah lupa salat. Ingat, kamu ke sana demi masa depan. Kami akan selalu mendoakanmu." Dengan hati bergetar, Siti meninggalkan rumahnya. Bandara menjadi saksi bisu bagaimana seorang ibu muda harus merelakan dirinya menyeberang ribuan kilometer demi sebuah harapan. Sesampainya di Arab Saudi, Siti dijemput oleh seorang agen lokal dan dibawa ke rumah majikannya. Rumah itu megah, dindingnya marmer, dan halamannya luas. Majikannya seorang pria paruh-baya bernama Tuan Khalid. Ia seorang pedagang kaya raya yang tinggal bersama istri pertamanya. Namun, dari awal pertemuan, Siti merasakan sesuatu yang berbeda. Tuan Khalid menatap Siti bukan sekadar sebagai pembantu, melainkan seperti ada ketertarikan terselubung. Tatapan itu membuat Siti risih, tapi ia berusaha menunduk, menjaga sopan santun. Hari-hari pertama bekerja, Siti berusaha sekuat tenaga menunjukkan dedikasi. Ia membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan merawat anak-anak majikannya. Istri pertama Tuan Khalid cukup baik, meski terkadang keras. Namun yang paling sering muncul di hadapan Siti adalah sosok Tuan Khalid sendiri. Ia kerap memuji masakan Siti, bahkan sesekali memperhatikannya lebih dari sekadar majikan kepada pekerja. Suatu malam, saat Siti sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Tuan Khalid menghampirinya.
Dengan bahasa Arab bercampur bahasa Inggris seadanya, ia berkata, "Kamu perempuan yang rajin dan sabar. Aku kagum padamu." Siti hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia berbisik, "Kenapa majikan berbicara seperti itu? Semoga tidak ada maksud lain." Namun sejak malam itu, perhatian Tuan Khalid semakin besar. Ia mulai sering memberikan hadiah kecil, bahkan melindungi Siti dari teguran keras istrinya. Di sisi lain, hati Siti mulai goyah. Ia merasa dihargai, diperhatikan, bahkan disayangi. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak ditinggalkan suaminya dulu. Tapi ia juga tahu, ini berbahaya, karena batas antara majikan dan pekerja seharusnya jelas. Malam-malam Siti kembali penuh dengan tangisan diam-diam. Ia merindukan anaknya, tapi ia juga kebingungan dengan perasaan yang mulai tumbuh. Ia bertanya-tanya, apakah perhatian Tuan Khalid sekadar simpati? Atau ada maksud lain yang lebih jauh? Disinilah awal mula sebuah kisah yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah jalan takdir yang perlahan membawanya pada peristiwa mengejutkan. Bukan hanya satu, tapi dua majikan Arab yang akan menikahinya. Hari-hari Siti di rumah Tuan Khalid terus berjalan. Pagi ia bangun sebelum azan subuh, menyiapkan sarapan, lalu membersihkan seluruh rumah. Meski tubuhnya lelah, ia selalu tersenyum, karena hanya dengan cara itu ia bisa menguatkan hatinya. Namun ada satu hal yang semakin hari semakin sulit ia abaikan, perhatian Tuan Khalid. Pria itu sering mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Siti. Kadang pura-pura menanyakan menu makanan, kadang soal kebersihan rumah, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Siti berusaha menjaga jarak, tapi sorot mata itu seolah selalu mengejarnya. Suatu sore, ketika istri Tuan Khalid sedang keluar menghadiri acara keluarga, rumah menjadi lebih sepi. Siti sedang menyapu halaman ketika Tuan Khalid menghampirinya. "Siti," panggilnya pelan. Siti menoleh, menunduk sopan. "Naam, Sayyidi." "Ya, Tuan." Pria itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan nada serius, "Kamu tahu, sejak kamu datang ke rumah ini, suasana berbeda. Aku merasa lebih nyaman, lebih tenang." Siti tercekat. Hatinya berdegup kencang. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Aku tahu kamu orang baik, Siti. Aku bisa melihatnya dari caramu bekerja, dari kesabaranmu. Kamu tidak seperti orang lain." Siti menelan ludah. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku tergoda. Aku hanya seorang pembantu di rumah ini." Tapi saat ia mencoba mengalihkan pandangan, Tuan Khalid melangkah lebih dekat. "Aku ingin bertanya, apakah kamu sudah menikah?" Pertanyaan itu menusuk hatinya. Ia teringat pada masa lalu, pernikahan yang gagal, suami yang pergi, dan anak yang ditinggalkan. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Saya sudah janda, Tuan. Saya punya anak di kampung." Tatapan Tuan Khalid semakin dalam. Senyumnya tipis, seolah menemukan sesuatu yang ia cari. "Aku bisa mengerti penderitaanmu. Kamu perempuan kuat. Dan aku," ia berhenti sejenak, "aku ingin melindungimu." Malam itu, Siti tak bisa tidur. Kata-kata Tuan Khalid terus bergema di telinganya. Ia bingung, apakah itu sekadar ucapan seorang majikan yang iba, atau ada maksud yang lebih besar? Hari-hari berikutnya, perhatian Tuan Khalid semakin nyata. Ia memberi Siti hadiah kecil, kain, parfum, bahkan perhiasan sederhana. Awalnya Siti menolak, tapi Tuan Khalid memaksa dengan alasan, itu sebagai tanda terima kasih. Namun, perlahan Siti mulai terjebak dalam perasaan yang tak bisa ia hindari. Ia merasa dihargai, dihormati, bahkan diperlakukan lebih baik daripada siapapun di rumah itu. Hingga suatu malam, ketika istri Tuan Khalid pergi ke kota lain untuk menjenguk keluarganya, Tuan Khalid memanggil Siti ke ruang tamu. "Aku ingin bicara serius," katanya. Siti duduk dengan gugup, menunduk dalam. "Aku tahu ini mungkin mengejutkanmu. Tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Siti, aku ingin menikahimu." Ucapan itu bagai petir yang menyambar. Jantung Siti hampir berhenti berdetak. Ia menatap Tuan Khalid dengan mata melebar. "Tuan, apa yang Tuan katakan?" "Aku serius," jawabnya mantap.
Aku ingin menikahimu secara sah. Aku akan menjagamu, aku akan bertanggung jawab. Kamu tidak akan lagi menjadi pembantu di rumah ini, tapi istri yang aku hormati. Air mata Siti meleleh tanpa ia sadari. Ia bingung, antara bahagia dan takut. Bahagia karena ada yang mau menerimanya dengan masa lalunya, tapi takut karena ia sadar statusnya hanyalah seorang TKW. Tapi Tuan, bagaimana dengan istri Tuan? Suara Siti lirih. Tuan Khalid menarik napas panjang. Di negara ini, aku diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri. Dan aku akan melakukannya dengan adil. Yang penting, aku ingin kamu berada di sisiku. Malam itu menjadi awal dari dilema besar. Siti berdoa sepanjang sujudnya, meminta petunjuk. Ia memikirkan anaknya di kampung. Jika ia menikah dengan Tuan Khalid, masa depan anaknya mungkin lebih terjamin. Tapi ia juga takut dicemooh, dipandang hina, atau bahkan disakiti istri pertama Tuan Khalid. Namun, keputusan Tuan Khalid sudah bulat. Ia bahkan menyiapkan dokumen pernikahan dan menghadirkan seorang imam lokal untuk mengurusnya. Siti hanya bisa menangis ketika cincin emas sederhana melingkar di jarinya. Sejak hari itu, statusnya berubah. Ia bukan lagi sekadar pembantu. Ia adalah istri kedua Tuan Khalid. Tapi siapa sangka, pernikahan itu justru menjadi pintu menuju kisah yang lebih rumit. Karena tak lama setelahnya, muncul sosok lain yang tak kalah mengejutkan. Saudara Tuan Khalid sendiri, yang juga jatuh hati pada Siti, dan ingin menikahinya. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa janggal bagi Siti. Ia kini bukan lagi hanya seorang pembantu, melainkan istri kedua dari Tuan Khalid. Status yang rumit, penuh risiko, dan menyisakan banyak tanda tanya. Di satu sisi, Siti merasa lega karena Tuan Khalid menepati ucapannya. Ia memperlakukan Siti dengan baik, memberinya tempat khusus, bahkan memberikan nafkah lebih daripada sekadar gaji seorang TKW. Namun di sisi lain, Siti harus menghadapi dinginnya tatapan istri pertama yang perlahan tahu kenyataan pahit. Suaminya menikahi seorang perempuan muda, mantan pekerjanya sendiri. Suasana rumah seringkali menegang. Istri pertama jarang berbicara dengan Siti. Jikapun berbicara, hanya seperlunya. Siti menunduk, memilih diam, tidak ingin menambah bara api. Ia tahu posisinya sangat rapuh. Beberapa minggu setelah pernikahan, rumah besar itu kedatangan tamu penting. Tuan Hamdan, adik kandung Tuan Khalid. Ia seorang pria berusia sekitar 35 tahun, masih lajang, berwajah tampan dengan sorot mata tajam. Tuan Hamdan seorang pengusaha sukses yang sering bepergian ke luar negeri. Saat pertama kali melihat Siti, ia tertegun. Wajah lembut Siti, sikap sopan, dan kesederhanaannya membuat Hamdan seolah tak bisa mengalihkan pandangan. "Ini, istri barumu, Khalid?" tanya Hamdan dengan nada tak percaya. Tuan Khalid tersenyum bangga. "Ya, dia bernama Siti. Perempuan sederhana, tapi berhati mulia." Siti hanya menunduk, jantungnya berdetak cepat. Ia bisa merasakan tatapan Hamdan yang penuh rasa ingin tahu, bahkan mungkin kekaguman. Hari-hari berikutnya, Hamdan sering datang berkunjung. Awalnya untuk urusan bisnis dengan kakaknya, tapi entah mengapa, ia semakin sering muncul tanpa alasan jelas. Dan setiap kali datang, matanya selalu mencari sosok Siti. Suatu sore, ketika Siti sedang menuangkan teh di ruang tamu, Hamdan memperhatikannya lekat-lekat. "Nama kamu Siti, ya?" tanyanya lembut. Siti gugup. "Iya, Tuan." Hamdan tersenyum. "Kamu berbeda, tidak seperti perempuan lain yang pernah kutemui." Siti menunduk dalam, wajahnya memerah. Ia merasa tidak pantas dipuji. Namun dalam hatinya, ia sadar ada sesuatu yang berbahaya dari cara Hamdan menatapnya. Malam itu, Hamdan berbicara serius dengan kakaknya. "Khalid, aku harus jujur, aku kagum pada perempuan itu. Dia istimewa." Tuan Khalid terdiam, keningnya berkerut. "Hamdan, dia istriku. Ingat itu." "Tapi di negeri ini, seorang perempuan bisa memiliki lebih dari satu suami?" tanya Hamdan ragu, meski ia tahu jawabannya. "Tidak, Hamdan," bentak Khalid. "Syariat tidak mengizinkan itu. Hanya seorang pria yang boleh beristri lebih dari satu. Jangan berpikir aneh-aneh." Hamdan menunduk, tapi hatinya semakin membara.
Ia tahu keinginannya mustahil, tapi rasa itu semakin sulit ia kendalikan. Beberapa hari kemudian, ketika Tuan Khalid sedang keluar kota untuk urusan bisnis, Hamdan kembali datang. Ia mencari alasan untuk berbincang dengan Siti. "Siti," katanya pelan ketika bertemu di dapur. "Aku tahu aku tidak pantas berkata begini. Tapi aku tidak bisa menahan hatiku. Aku ingin kamu menjadi istriku." Siti terbelalak, tubuhnya gemetar. "Astagfirullah, Tuan. Apa yang Tuan katakan? Saya sudah istri Tuan Khalid." Hamdan menatapnya penuh kesungguhan. "Aku tahu. Tapi aku juga serius. Jika kakakku mengizinkan, aku akan menikahimu. Aku akan membawamu ke rumahku, menjagamu dengan caraku sendiri." Air mata Siti menetes. Ia bingung, terjebak di antara dua pria bersaudara. Hatinya menolak, tapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa perhatian Hamdan membuatnya merasa berharga. Ketika Khalid kembali dan mendengar desas-desus itu dari pelayan rumah, ia murka. Pertengkaran hebat terjadi di ruang keluarga. "Kau sudah gila, Hamdan," bentak Khalid. "Dia istriku. Bagaimana bisa kau menginginkan hal yang sama?" Hamdan membalas dengan suara lantang. "Aku hanya mengikuti suara hatiku. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku juga mencintainya." Siti berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan serumit ini. Berangkat ke Arab demi mencari nafkah, kini ia justru diperebutkan oleh dua bersaudara yang sama-sama ingin menjadikannya istri. Malam itu, Siti menangis sejadi-jadinya. Ia merasa terjebak dalam pusaran takdir yang aneh. Seorang TKW sederhana dari desa kecil, kini berada di tengah cinta dan konflik dua pria Arab yang sama-sama berkuasa. Dan tanpa ia sadari, keputusan besar akan segera menantinya. Karena Hamdan tidak akan mundur. Ia bersumpah, bagaimanapun caranya, Siti harus menjadi miliknya. Rumah megah itu yang dulu terasa aman, kini berubah menjadi medan perang emosi. Tuan Khalid murka karena adiknya, Hamdan, terang-terangan menyatakan cinta pada istrinya. Sementara Hamdan tak mau menyerah, bahkan semakin berani menunjukkan perasaannya di depan semua orang. Siti berada di tengah pusaran itu. Setiap hari hatinya seperti diguncang badai. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan serumit ini. Dulu ia hanya ingin mencari nafkah, kini ia justru menjadi rebutan dua pria kaya bersaudara. Suatu malam, perdebatan besar kembali pecah. "Kau keterlaluan, Hamdan," teriak Khalid dengan wajah merah padam. "Dia istriku secara sah. Bagaimana mungkin kau menginginkannya juga?" Hamdan menatap tajam. "Aku tahu dia istrimu. Tapi aku juga seorang laki-laki, Khalid. Aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Siti membuatku hidup kembali. Dan aku tidak akan menyerah begitu saja." "Ini aib bagi keluarga," bentak Khalid lagi. "Biarlah orang berkata apapun," jawab Hamdan keras kepala. "Asal aku bisa menikahinya, aku tak peduli." Pertengkaran itu begitu keras, hingga terdengar oleh seluruh penghuni rumah. Siti yang bersembunyi di balik pintu hanya bisa menangis terseduh-seduh. Ia merasa bersalah, seolah kehadirannya telah merusak hubungan dua bersaudara. Beberapa hari kemudian, Hamdan mengambil langkah berani. Ia datang membawa rombongan keluarganya, bahkan seorang ulama setempat. "Aku ingin melamar Siti," ucap Hamdan lantang di ruang tamu, di depan semua orang. Semua terperanjat. Wajah Khalid memerah menahan amarah. "Kau benar-benar sudah tidak waras. Dia sudah menjadi istriku." Ulama itu terdiam bingung. Namun keluarga besar mereka mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan berpendapat, jika Khalid rela, bukankah tidak ada salahnya? Daripada mereka berseteru, lebih baik Siti dinikahi keduanya dengan cara tertentu. Kata-kata itu membuat Siti semakin terhuyung. Ia tidak percaya telinganya. Bagaimana mungkin ia diminta menjadi istri dari dua pria sekaligus? Itu bertentangan dengan keyakinannya, tapi di hadapan adat, kekuasaan, dan harta, suara Siti seakan tak berarti. Malam itu, Khalid mendatangi kamar Siti. Wajahnya muram, matanya penuh keraguan. "Siti," suaranya berat. "Aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku juga tidak ingin hubungan persaudaraanku hancur karena ini.
Jika aku merelakanmu untuk dinikahi Hamdan, apakah kamu rela? Siti tertegun. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tuan, aku ini hanya perempuan desa. Aku tidak ingin jadi sebab kalian bertengkar. Tapi, bagaimana mungkin aku bisa jadi istri dua orang? Khalid menunduk. Aku tahu ini berat. Tapi di hadapan hukum adat di sini, ada jalan yang bisa ditempuh. Aku akan tetap menjadi suamimu, tapi Hamdan pun bisa memiliki ikatan denganmu. Perkataan itu menusuk hati Siti. Ia tak kuasa menolak. Akhirnya, pada sebuah malam yang penuh ketegangan, di hadapan keluarga besar, seorang ulama, dan para saksi, berlangsung sebuah pernikahan yang tak masuk akal bagi Siti. Hamdan mengucap ijab kabul dengan lantang. Sementara Khalid berdiri kaku, wajahnya pahit. Dan di tengah semua itu, Siti hanya bisa menangis. Air matanya jatuh membasahi pipi saat cincin kedua melingkar di jari manisnya. Mulai saat itu, statusnya tak lagi jelas. Ia bukan hanya istri dari Tuan Khalid, tetapi juga dari Tuan Hamdan. Sebuah pernikahan yang melanggar batas, namun dipaksakan oleh ego, cinta, dan adat keluarga yang tak biasa. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Khalid dan Hamdan sama-sama ingin merebut hati Siti. Keduanya berlomba memberi hadiah, perhatian, bahkan janji-janji manis. Namun bagi Siti, semua itu terasa seperti belenggu. Ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Yang ia inginkan hanyalah hidup tenang, bekerja dengan ikhlas, lalu kembali ke kampung untuk membahagiakan anak dan orang tuanya. Tapi kenyataan justru menjebaknya dalam drama dua pria yang sama-sama mencintai, tapi juga saling membenci karena dirinya. Malam-malamnya dipenuhi doa. Ya Allah, aku ini hanya hamba MU yang lemah. Aku tak tahu harus bagaimana. Lindungilah aku dari fitnah dunia ini. Tunjukkanlah jalan yang benar. Air matanya tak lagi bisa dihitung. Dan dalam tangisan itu, ia mulai menyadari, keputusan-keputusan besar yang akan datang bisa saja mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Siti setelah pernikahan ganda itu terasa bagaikan mimpi buruk yang nyata. Ia bukan lagi hanya seorang TKW atau istri kedua. Kini ia terjebak dalam posisi yang sulit dipahami oleh akal sehat. Seorang perempuan sederhana yang menjadi rebutan dua saudara kandung. Di hadapan orang luar, semuanya terlihat tenang. Khalid tetap dihormati sebagai saudagar kaya, Hamdan tetap dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Namun di balik pintu rumah, badai emosi terus berkecamuk. Siti hidup dengan hati yang terbelah. Saat bersama Khalid, ia merasa aman. Pria itu lebih dewasa, bijaksana, dan selalu menepati janji untuk memberi nafkah serta melindungi. Namun, Khalid juga sering dilanda kecemburuan membara. Setiap kali Hamdan datang, ia langsung berubah menjadi pria penuh curiga dan amarah. Sementara bersama Hamdan, Siti merasakan perhatian dan kelembutan berbeda. Hamdan lebih muda, lebih romantis, dan berani mengekspresikan cintanya. Namun sikapnya yang penuh ego sering membuat Siti tertekan. Hamdan ingin Siti sepenuhnya menjadi miliknya, meski tahu itu mustahil. Setiap hari, Siti merasa jiwanya terkoyak. Ia tak tahu harus bersandar pada siapa. Pertengkaran demi pertengkaran pecah hampir setiap minggu. Aku lebih dulu menikahinya, bentak Khalid suatu malam. Kau hanya merebut apa yang bukan hakmu. Hamdan membalas dengan wajah penuh amarah. Dan kau pikir dia bahagia bersamamu? Tanyakan pada Siti, siapa yang lebih ia cintai. Siti terdiam, air matanya menetes. Ia dipaksa menjadi penengah, padahal hatinya sendiri hancur berkeping-keping. Jangan paksa aku memilih, isaknya. Aku hanya ingin tenang, aku hanya ingin kembali menjadi diriku sendiri. Namun suara tangisnya seolah tak pernah didengar. Dua pria itu sibuk dengan egonya masing-masing, saling berebut, saling menuduh, hingga lupa bahwa ada seorang perempuan yang tersiksa di tengah mereka. Di luar rumah, kabar tentang pernikahan Siti dengan dua bersaudara mulai menjadi bisik-bisik masyarakat. Ada yang mencibir, ada yang heran, bahkan ada pula yang terang-terangan mengejek. Perempuan miskin itu beruntung. Ya, dari pembantu bisa jadi istri dua majikan sekaligus. Tapi bukankah itu aib? Bagaimana mungkin satu perempuan jadi milik dua lelaki? Gosip itu sampai ke telinga Siti. Setiap kali mendengarnya,
ia merasa ingin lenyap dari dunia. Ia hanya seorang perempuan yang dulu berharap bisa mengubah nasib. Namun kini nasib justru mempermainkannya dengan cara paling menyakitkan. Di tengah tekanan itu, Siti mulai sakit-sakitan. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia sering jatuh pingsan karena pikiran yang tak pernah tenang. Namun justru saat sakit, Khalid dan Hamdan semakin keras berebut perhatian. "Aku yang akan merawatnya," kata Khalid tegas. "Tidak, biarkan aku yang menjaganya," sahut Hamdan tak mau kalah. Siti terbaring di ranjang, mendengar dua suara itu, dan air matanya mengalir. "Ya Allah, sampai kapan aku harus begini? Bukankah aku kesini untuk bekerja, bukan untuk terjebak dalam cinta yang membelenggu?" Suatu malam, ketika rumah sudah sepi, Siti bangun dari tidurnya. Ia duduk di sajadah, menengadahkan tangan, berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, Engkau yang maha tahu isi hatiku. Aku tak ingin harta, tak ingin kemewahan, tak ingin diperebutkan. Aku hanya ingin damai. Jika ini ujian, beri aku kekuatan. Jika ini kesalahan, beri aku jalan keluar." Doa itu disertai tangisan panjang. Di balik air mata itu, lahirlah tekad baru dalam diri Siti. Ia sadar, jika ia terus diam, hidupnya akan habis digerus oleh ego dua lelaki itu. Ia harus membuat keputusan besar, meski keputusan itu mungkin menyakitkan bagi semuanya. Di saat yang sama, api pertengkaran antara Khalid dan Hamdan semakin sulit dipadamkan. Bisnis keluarga mulai terguncang karena hubungan dua bersaudara itu memburuk. Bahkan keluarga besar mereka pun mulai terpecah. Sebagian mendukung Khalid, sebagian lagi membela Hamdan. Dan Siti, tanpa ia sadari, menjadi pusat dari semua kekacauan itu. Malam terakhir babak ini, Siti berdiri di balkon rumah, menatap langit penuh bintang. Hatinya berbisik, "Aku harus memilih jalan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika aku salah langkah, mungkin hidupku hancur. Tapi jika aku berani, mungkin aku bisa menemukan kebebasan." Angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dan di sanalah Siti memantapkan hati, keputusan besar harus segera ia ambil. Pagi itu rumah besar keluarga Khalid kembali dipenuhi ketegangan. Dua bersaudara itu masih belum berdamai. Bisnis mereka merosot, keluarga besar terpecah, dan nama baik mereka mulai tercoreng di mata masyarakat. Semua itu karena satu hal, perebutan atas diri seorang perempuan sederhana bernama Siti. Siti berdiri di jendela kamarnya, menatap matahari yang baru terbit. Hatinya bergetar. Malam sebelumnya ia sudah berdoa panjang. Hari ini ia harus mengambil keputusan besar, meski berat. Saat siang menjelang, Khalid dan Hamdan kembali bersitegang di ruang utama. "Aku tidak akan menyerah, Hamdan," teriak Khalid. "Dia tetap istriku, dan aku tidak akan melepaskannya." Hamdan membalas dengan nada lantang. "Aku juga berhak mencintainya. Dan aku akan terus memperjuangkannya, meski kau kakakku sendiri." Pertengkaran itu semakin panas. Suara keras mereka bergema di seluruh rumah, membuat para pelayan ketakutan. Siti yang mendengar semuanya akhirnya tak tahan lagi. Ia berlari ke ruang utama dengan wajah penuh air mata. "Cukup!" teriaknya lantang, suaranya bergetar namun tegas. Kedua pria itu terdiam, menoleh ke arahnya. Siti berdiri di tengah, tubuhnya gemetar, namun matanya menyala penuh keberanian. "Apakah kalian tidak melihat? Karena aku, hubungan kalian hancur. Karena aku, keluarga kalian terpecah. Aku tidak ingin menjadi alasan dua saudara saling membenci." Tangisnya pecah. "Aku tidak ingin harta, tidak ingin kemewahan, tidak ingin status. Aku hanya ingin hidup tenang, bekerja dengan jujur, lalu pulang ke kampung untuk membesarkan anakku. Tapi kalian menjebakku dalam pernikahan yang penuh luka." Hamdan melangkah maju. "Siti, aku mencintaimu." Khalid juga bersuara. "Aku pun demikian. Aku menikahimu dengan tulus." Siti menutup telinganya, berteriak. "Cinta yang membuatku menderita bukanlah cinta sejati. Jika kalian benar mencintaiku, biarkan aku pergi." Suasana hening. Kedua saudara itu terdiam. Kata-kata Siti bagai pisau yang menusuk jantung mereka. Dengan suara lirih, Siti melanjutkan, "Aku memutuskan,
Aku tidak akan memilih salah satu dari kalian. Aku ingin pulang ke tanah airku. Biarkan aku kembali menjadi perempuan biasa. Itu lebih mulia daripada hidup dalam kemewahan tapi penuh air mata. Air matanya terus mengalir, namun kali ini diiringi dengan keberanian. Keputusan itu membuat gempar keluarga besar. Ada yang marah, ada yang kecewa, tapi ada pula yang diam-diam menghormati ketegasan Siti. Khalid akhirnya menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Mungkin, aku terlalu egois, katanya pelan. Aku ingin menebus rasa kasihan dan cintaku padamu, tapi justru menyakitimu. Hamdan juga terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku salah. Aku kira cintaku akan membuatmu bahagia, tapi ternyata hanya menambah luka. Keduanya akhirnya sadar, perebutan itu tak pernah membawa kebahagiaan. Beberapa minggu kemudian, Siti benar-benar dipulangkan ke Indonesia. Dengan bantuan dana dari Khalid, sebagai tanggung jawab dan penghormatan terakhir, ia bisa kembali ke kampung dengan sedikit tabungan. Saat menjejakkan kaki di bandara tanah air, Siti menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk erat anaknya yang sudah lama ia tinggalkan. Ibunya menyambut dengan pelukan penuh kasih. "Mak, aku pulang. Aku tidak membawa banyak, tapi aku membawa pelajaran besar," ucapnya sambil terisak. Siti sadar, hidup bukan soal harta atau status, melainkan soal ketenangan hati. Dan ia memilih jalan sederhana itu. Malam terakhir di desanya, Siti duduk di beranda rumah. Angin berhembus lembut, suara jangkrik terdengar. Ia menatap langit penuh bintang, lalu tersenyum samar. "Terima kasih, ya Allah, Engkau telah menuntunku kembali. Meski penuh air mata, aku bersyukur karena akhirnya aku menemukan jalan pulang." Dan sejak hari itu, Siti benar-benar meninggalkan kisah kelamnya di tanah Arab. Ia memilih menjadi ibu dan anak desa biasa, namun dengan hati yang bebas dari belenggu.